saja harus ada otot di situ. Ya. Bagaimana mau diilmukan, mau diberdebatkan, mau diceramahi kalau sedang rebutan ngambil air? Sama kayak orang lagi rebutan mau cium Hajar Aswad. Bisa ceramah bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin saya mau cium ya, sila bapak-bapak minggir dulu. Kan enggak mau dia. Siapa yang mau? Udah plak sama orang. Harus al-qawi. Walillahil masalul a'la. Jadi segala sesuatu itu ada muwasafat. Ada sifat karakter. Ada kompetensi, ada bakat, ada ilmu, ada pengalaman, ada tenaga yang diperlukan sesuai dengan masing-masing tugasnya. Tuan Guru Haji Huda, kita suruh dia untuk menjaga pakai seragam misalnya, jaga di depan, cocok enggak? Enggak cocok, kecil badannya. Ya. Stop, nggak mau orang stop. Ini bapak ini kecil badan. Cari yang besar badannya. Tuan Guru Ja'far, mana Tuan Guru Ja'far? Nah, itu. Sahabat saya dari Mu'allimin dulu. Misalnya di Ma'had yang urusan muraqib misalnya. Siapa muraqib Ma'had alan? Minal muraqib alan? Tuan Guru Sudi. Muraqib itu kan inspektur kalau bahasa pemerintahannya, inspektorat. Nah, dulu misalnya saya inspektorat saya namanya Pak Ibnu Salim, namanya orang besar. Beli suaranya indah. Jadi bolehlah. Tuan Guru Zuhdi ya, misalnya. Tapi jangan salah, ya. Di dalam yang kecil itu ada himmah yang besar. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan ya Bapak-bapak Ibu, kita semua ini didudukkan, ditempatkan dalam rangkaian perjuangan itu dengan amanah kita masing-masing. Jadi jangan kita tengok teman dalam arti kan iya ndek aku misalnya, ndek wah. Karena ukurannya di mata Allah, di mata Al-Maghfur lah bukan siapa menjadi apa, tapi bagaimana kita menjalankan amanah itu. Bagaimana menjalankan amanah. Maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Paham Bapak-bapak Ibu nggih? Nah, semua ada tuntutannya, ada sifatnya, ada hal yang diperlukan, yaitulah yang kita, itu yang diamanahkan, lalu itu yang ditugaskan, dan tolong laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dalam ruang apapun. Wah, maghrib di mana? 10 menit. Nah, Bapak-bapak Ibu, yang terakhir, tapi penting, ya. Dan bahkan menurut saya ini salah satu yang sangat penting. Saya minta, saya mohon, saya perintahkan. Seluruh pondok-pondok pesantren NWDI, sekolah-sekolah NWDI, madrasah-madrasah NWDI, dari semua tingkatan, betul-betul jaga kehormatan dan nama baik. Jaga kehormatan dan nama baik. Jangan ada praktek atas nama apapun yang melanggar hukum di pondok pesantren kita. Apalagi selain melanggar hukum juga melanggar norma, melanggar tuntunan-tuntunan adab, akhlak, hukum-hukum agama. Itu lebih-lebih lagi, jauhkan. Ada cukup beberapa kejadian, saya tidak katakan banyak, tapi ada kejadian-kejadian yang melibatkan orang di pondok pesantren atau sekolah agama yang mengandung hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pondok pesantren, nilai-nilai Islam,
nilai-nilai hukum. Ada pelecehan. Anak orang yang dititipkan oleh. So, akad kalau anak sekolah itu apa yang paling dekat Tuan Guru? Itu akadnya apa Tuan Guru? Kira-kira yang paling pas. Anak kalau disekolahkan, kalau ibaratnya diakadkan antara orang tua sama gurunya, apa? Wadiah ya. Titipan ya. Paling dekat ya. Kalau kita pakai kaidah, pakai ibaratnya apa? Akad-akad dalam fikih yang macam-macam itu mungkin yang paling dekat wadiah. Wadiah itu titipan. Titipan itu artinya apa? Dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang minimal sama dengan ketika dia diterima. Kalau dia dalam keadaan baik, kembalikan dalam keadaan baik. Plus ada ilmu. Orang tua datang dari jauh membawa anaknya ke kita. Ustadz yang titip panggih, Tuan Guru yang titip anak tiang. Didik ya bagus-bagus. Tiang serahang lesida, itu titipan. Jaga itu. Maka kalau zaman dulu misalnya ada ya kita sudah alami lah, misalnya pakai fisik, mantok, mukul, ngelanjak, nendang, nempeleng, tidak boleh lagi ada di pondok kita. Tidak boleh lagi ada di sekolah kita. Kenapa? Melanggar hukum. Itu bagian-bagian yang mutaghayyirat. Tunduk kepada kesepakatan, kebiasaan, dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Kalau dulu itu boleh. Kalau dulu itu tidak dianggap pelanggaran. Bahkan dulu dianggap sebagai satu bagian dalam mendidik. Maka sekarang halnya sudah berubah. Tradisi pendidikan juga sudah berubah. Hukum yang mengatur kita sebagai masyarakat juga sudah berubah. Itu sudah menjadi hukum pidana. Jangan. Yo kan lai itu ya tekeno isi usatah misalnya. Kan itu lai tempeleng nih itu mun malas-males. Beunang ke melihat so itu tempeleng anak-anak ya. Jangan. Ya wah nasib itu lai no. Nah. Jadi jangan ditularkan itu. Oh ya bagian teh lai no. Mau berkat. Ya. Nengke mun temele nitipang berkat muridnya dendek ngadu sing anu. Enggak boleh lagi. Paham Bapak-bapak Ibu? Jaga, jaga, jaga. Apalagi, nah ini lebih-lebih lagi, tidak ada ampun. Kalau kemudian itu berkaitan dengan pelecehan kepada peserta didik, santri ataupun santriwati. Ada kejadian di Pulau Jawa, di beberapa tempat. Ada santri perempuan dilecehkan, ada santri laki-laki dilecehkan. Na'udzubillah min zalik. Ini tidak boleh terjadi. Ini menurut kejadian kalau ada yang mau melakukan itu atau berpikir melakukan itu, ingat kepada Sidi Syekh Maulana. Ingat. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Paham Bapak-bapak Ibu? Nah, kalau ada misalnya indikasi seperti itu, beritahu segera. Beritahu, karena itu babu syarrin azim. Babu syarrin azim. Tutup pintu itu. Karena itu di dalam pola-pola pembelajaran di pondok juga saya minta untuk diperhatikan. Supaya hal-hal yang bisa membuka ruang untuk itu tutup. Tutup. Dan ini tanggung jawab. Ini wajibul waqt untuk kita hari ini. Kenapa? Karena pondok pesantren akhirnya terimbas. Cukup banyak sekarang orang tua yang berpikir ulang untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Termasuk di kota-kota besar. Karena demikian banyak berita-berita. Kadang kejadiannya satu, tapi diberitakan berulang-ulang. Sudah begitu, bukannya kemudian kita tolak cara seperti itu. Bahkan ada yang bela. Ada kemudian yang mengatakan, tidak apa-apa. Jangan. Mari kita jaga nama baik pondok pesantren dengan memastikan
pendidikan di pondok pesantren itu memang menjadikan anak-anak didik kita itu orang terhormat lahir batin. Dan tidak bisa kita menjadikan anak-anak didik kita terhormat lahir batin kalau kita sebagai gurunya tidak menjaga kehormatan mereka lahir batin. Kalau tidak dijaga lahir batin. Mohon dipahami nih Bapak-bapak, ini penting itu yang sampaikan. Penting karena jangan sampai semua kebaikan-kebaikan, semua hal-hal hebat yang sudah dibangun oleh Sidi Syekh Maulana melalui madrasah-madrasah semua akhirnya tercoreng karena urusan seperti itu. Saya mohon dijaga. Inilah yang dapat saya sampaikan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa man lahu ta'alluqun bina wa sairil muslimin minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna sa'iru amalina waj'alha qurbatan khalisatan liwajhikal karim waj'alha sababan li ghufrani dzunub wa satril